Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau kita perhatikan sama-sama bahwa rute kehidupan kita tentu secara pribadi kita tidak akan bisa mengetahui sampai batas mana atau di dalam Lauhil Mahfud itu catatan hidup kita tuh sampai mana. Tetapi ikhtiarnya adalah bahwa setiap orang diwajibkan untuk mengubah, baik mengubah nasib, mengubah pola hidup, mengubah pola pikir untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan. Oleh karenanya, Al-Quran itu dijadikan sebagai sarana untuk bisa mengubah diri kita. Ketika kita di kandungan, yang tentu ditanyakan, apakah engkau mau mengakui Allah sebagai Rabbmu? Alastu birobikum, kita menjawab qalu bala sahidna. Kita mengakui bahwa Allah itu Rabb kita, maka sesungguhnya kalau kita lahir ke dunia ini harusnya tidak lupa. Tapi qadarullah, Allah membuat itu lupa, sehingga tentu diibaratkan sebagai kertas putih yang tentu kita harus mensikapi hal ini. Teori tabula rasa memberikan sebuah khasanah bahwa memang manusia itu harus menuliskan catatan hidupnya secara kondisional sesuai dengan harapan kita. Maka di dalam agama tentu ada sebuah kondisi. Kalau orang itu baik, ya surga tempatnya. Kalau kita kufur atau ingkar pada Allah, ya neraka tempatnya. Tetapi tentu hal-hal ini perlu dijadikan sebagai pedoman. Apakah kita ingin menjadi orang baik atau ingin menjadi orang yang tidak baik? Ironis memang ketika orang bercita-cita untuk menjadi tidak baik. Tetapi apapun itu merupakan satu kondisi yang menjadi garis takdir mereka masing-masing atau takdir kita masing-masing. Oleh karenanya ketika orang memuji manusia setinggi langit ketika hidup, itu diharapkan untuk tidak terlalu dilakukan atau tidak dilakukan. Karena barangkali mungkin ketika mengkondisikan dalam kehidupan mereka itu secara kondisi baik terus. Usia 10 tahun sampai dengan 70 tahun baik terus. Tetapi ternyata menjelang ajal mereka kepleset. Menjalankan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Musyrik atau apapun lah. Dosa yang tidak terampuni. Sehingga su'ul khotimah. Atau mungkin orang mencaci seseorang. Atau kadang orang juga menganggap bahwa mereka ini ya tataran kondisi mungkin tidak akan mendapatkan sesuatu. Karena apa? Jelek terus perilakunya. Suka menghujat, suka mabuk, suka minum, dan lainnya. Orang Jawa mengatakan molimo dilakoni, dijalankan. Untuk bisa mengkondisikan itu. Bahkan filosofinya masih muda, foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Sehingga tentu mereka membuat filosofi itu dengan cara mereka sendiri. Tetapi pada akhir hidupnya mungkin 2-3 menit atau berapapun lah saatnya, dia bisa menyampaikan la ilaha illallah. Maka tentu ini menjadi akhir yang baik. Tentu saja kita tidak boleh memuji orang karena orang itu masih hidup dengan terlalu. Segala sesuatu yang berlebih-lebihan itu tidak boleh. Mungkin pada saatnya kita sekarang ini baik-baik saja. Tapi belum tentu pada akhirnya mereka bisa mengakhiri hidup dengan baik. Maka yang demikian ini sering dijadikan sebagai sarana. Bahwa belajar memahami kehidupan, belajar memahami penyelesaian tentang permasalahan itu harus dilakukan terus. Dan belajar itu tidak ada hentinya. Dari ayunan sampai dengan liang lahat. Ketika kita berhenti belajar, maka sesungguhnya kita telah menjalankan aktivitas yang mendekati kepada kebodohan. Sesungguhnya orang yang merasa bodoh itu tentu orang yang akan belajar terus.
Tetapi orang yang merasa sudah mampu, orang yang merasa sudah pintar, maka akhirnya mereka tidak akan belajar. Tentu pilihan ada pada kita semua. Apakah kita merasa menjadi orang pintar atau merasa menjadi orang yang belum pintar sehingga mau belajar. Ini yang menjadi sebuah perhatian kita. Terutama di saat puasa ini kita dituntut untuk bagaimana mengendalikan diri, bagaimana menahan diri, bagaimana mencerdaskan emosi kita, bagaimana mencerdaskan spiritual kita, syukur bisa mencerdaskan finansialnya. Tentu itu harus dilakukan dengan ilmu. Semoga amalia-amalia yang kita jalankan di bulan yang penuh berkah ini akan bisa mendorong kita untuk bisa menjalankan yang baik dan melakukan hal-hal yang positif serta menghindarkan diri kita dari hal-hal yang dilarang oleh agama yang tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga yang sedikit ini bermanfaat dan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala ridho atas apa yang kita lakukan dan kita diberikan rezeki yang melimpah pada saat sekarang dan saat yang akan datang. Serta kesulitan-kesulitan kita dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.